Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Pak Danang. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan korespondensi satu-satu. Sebelumnya mari kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya mengenai relasi. Relasi itu adalah memasangkan. Jadi di sini ada A, B, nah, kemudian di sini ada 1, 2, ya, itu. Yang penting memasangkan A ke B. Entah dipasangkan dengan menurut apa. Ya, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. A ini boleh lebih dari satu memasangkannya. Nah, apa perbedaannya antara fungsi dan relasi? Nah, kalau relasi yang penting dipasangkan, terserah mau berapa, boleh. Tetapi kalau fungsi, contohnya ya ini 1, ini 2, kemudian 3, 4. Nah, ini A, ini B, ya. Yang A ini, ya, yang di A ini hanya bisa memasangkan satu, seperti ini. Contohnya, atau contoh yang lain adalah seperti ini. Ya, yang penting yang A itu adalah memasangkan satu. Artinya apa? Yang A itu harus setia, hanya satu pasangan, gitu ya. Itulah fungsi. Ya, sebenarnya relasi itu sendiri, ya, atau fungsi itu sendiri, saya gambarkan besar seperti ini ya. Di dalamnya itu ada fungsi. Ya, gitu ya. Jadi setiap fungsi itu pasti relasi. Pasti relasi. Nah, tapi setiap relasi belum tentu fungsi. Ya, itu ya. Jadi intinya adalah fungsi itu yang A, yang domainnya, ya, domain itu harus setia. Nah, setia hanya satu pasangan. Ya, kalau relasi ya terserah, ya pasangannya boleh banyak. Itu ya yang di domainnya. Mari kita lihat contohnya yang lain. Nah, ini. Nah, kalau dilihat yang ini, ya, ini juga merupakan relasi. Relasi, tapi kita lihat domain yang A ini tepat memasangkan satu-satu dan dia dinamakan sebagai fungsi. Nah, ini juga ya, yang domainnya itu memasangkan satu-satu. Namanya fungsi. Jadi setiap fungsi itu juga merupakan relasi. Nah, ini juga merupakan relasi. Relasinya, tetapi di sini ada satu yang tidak punya pasangan, ada satu yang pasangannya lebih dari dua. Nah, padahal kalau fungsi itu yang domainnya, yang A, itu wajib hanya satu. Harus punya pasangan. Ya, ini relasi tapi bukan fungsi. Sedangkan ini sama, yang C tidak punya pasangan, yang B punya dua pasangan, ya, di X dan Y. Jadi ini relasi tetapi bukan fungsi. Itu ya. Nah, penjelasan contoh yang lain. Ini juga ini relasi tapi bukan fungsi. Karena apa? Kenapa bukan fungsi? Karena A-nya memiliki pasangan lebih dari satu. Relasi dan bukan fungsi. Karena apa? Yang A tidak punya pasangan. Tidak boleh itu. Dan ini ya, mohon maaf, ini ditutup ya, ini fungsi. Karena ini juga dipasangkan di sini. Gitu. Kita tidak melihat yang B-nya. Kalau fungsi tidak melihat yang B-nya. Entah punya pasangan atau tidak, tidak kita lihat. Yang penting adalah di domainnya, daerah asalnya. Begitu ya, cara membedakan relasi dan fungsi. Next, nah ini contoh yang lain. Contoh yang lain ini juga merupakan relasi, ya. Ini juga merupakan relasi, tapi apakah ini fungsi? Fungsi itu apakah ya? Kita lihat satu-satu. Apakah domainnya itu hanya memasangkan satu? Ini yang di Bali.
ya hanya memasangkan satu, memenuhi. Jawa Barat, Bandung. NTB, Mataram. Betul ya. Sulsel, hanya masing-masing memasangkan satu. Jadi ini juga merupakan fungsi. Gitu ya. Kemudian ini, apakah ini juga merupakan relasi? Kita lihat juga, relasi tentu saja, karena ada hubungannya, mempunyai hobi, bukan mempunyai hobi. Betul ya. Apakah ini fungsi? Ya, kita lihat yang di domain ini apakah hanya memasangkan satu? Ya, ini memasangkan satu, betul. Ini juga memasangkan satu, betul. Ini juga, gitu ya. Jadi ini juga fungsi. Itu contoh yang lain. Nah, sekarang contoh ini adalah contoh yang tadi adalah diagram, ini adalah contoh himpunan pasangan berurutan, gitu ya. Jadi kalau ingin menentukan, kalau yang diagram kan tadi mudah, ya, tinggal dilihat apakah dipasangkan satu-satu tidak, gitu kan. Nah, kalau yang fungsi bagaimana? Nah, yang contoh korespondensi satu-satu ini dilihat saja yang depannya. Kalau ini berbeda semua, satu, dua, tiga, ini otomatis fungsi. Nah, ini satu, dua, tiga, ini juga fungsi. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini juga fungsi. Nah, tapi kalau misalkan ini satu, ini double, ini dua, ini dua, ya kan? Bukan fungsi, tapi relasi. Itu ya. Ini juga ada yang double. Ini juga ada yang double. Jika kita gambarkan yang ini ke dalam diagram, ini ya. Ini satu, ini dua, kemudian ini A, ini B. Jadi satu dipasangkan dengan A, dua dipasangkan dengan A, dua dipasangkan dengan B. Bisa dilihat bahwa duanya ini mempunyai dua pasangan, jadi dia bukan fungsi. Jika ada data himpunan pasangan berurutan, maka dilihat saja yang depannya. Gitu ya. Jelas sekarang untuk membedakan relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita membahas yang korespondensi satu-satu. Nah, ini jadi relasi, di dalamnya ada fungsi, di dalamnya ada korespondensi satu-satu. Contohnya seperti ini ya. Ini kita latihan dulu. Apakah ini relasi? Betul ya, karena ada hubungannya. Itu. Apakah ini fungsi? Betul ya, karena setiap di domainnya ini hanya memasangkan satu-satu. Nah, kemudian ini kita cek lagi, apakah ini relasi? Ya, relasi. Betul ya. Tapi apakah ini fungsi? Bukan. Kenapa? Karena tiga ini banyak sekali pasangannya, sedangkan satu, dua, empat, lima tidak punya pasangan. Itu ya. Lalu yang contoh yang ketiga, yang C ini, ya. Apakah ini relasi? Ya, betul. Apakah ini fungsi? Juga betul. Nah, tapi lihat sekarang. Perbedaan yang ini dengan yang ini. Jika fungsi tadi berfokus pada domainnya yang hanya mempunyai satu pasangan dan wajib mempunyai satu pasangan, nah ini ada yang hal khusus lagi. Karena yang pertama ini A punya pasangan tapi ini tidak, ini tidak, ini tidak. Tapi masih ini adalah fungsi. Sedangkan yang sini ini punya pasangan satu. Ini punya pasangan satu. Ini punya pasangan satu. Nah, jika yang di domain, ya ingat ini ada domain, dan sini adalah kodomain. Jika kodomainnya juga mempunyai pasangan tepat satu, ya, berarti ini namanya adalah korespondensi satu satu. Jadi setiap memasangkan baik di domain dan kodomain itu hanya tepat satu saja. Nah, ya, itu. Jika kita gambarkan ya, ini relasi di dalamnya itu ada fungsi, di dalamnya lagi ada korespondensi satu satu. Itu ya.
relasi itu bebas memasangkan, fungsi itu yang penting domainnya itu memasangkan satu, sedangkan korespondensi satu-satu di domain maupun di kodomain harus punya pasangan satu dan tidak boleh jomblo ya. Itu contohnya itu ya, korespondensi satu-satu. Nah, misalkan ini latihan, ini adalah data dari himpunan pasangan berurutan ya. Jika fungsi tadi kita lihat depannya itu tidak berulang, maka itu adalah fungsi. Sekarang kita melihatnya depan dan belakang itu tidak ada yang berulang. Kalau itu memenuhi maka itu korespondensi satu-satu. Misalkan ini A depan A, B, A. Nah, jelas ya, A-nya berulang. Ini bukan fungsi maupun korespondensi satu-satu. Ini 1, 2, 3. Oke, ini adalah fungsi. Fungsi. Apakah ini adalah korespondensi satu-satu? Kita lihat dulu ya. P, Q, P. Ya, P-nya berulang 2 kali, berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Contoh yang C, 5, 6, 7. Oke, ini adalah fungsi ya. Fungsi. Lalu apakah dia korespondensi satu-satu, 6, 7, 5. Oke, tidak berulang juga, maka ini adalah korespondensi satu-satu. Sekarang yang D, 1, 2, 3. Oke, ini fungsi. Yang belakangnya di kodomen ini 1, 2, 3. Oh, ini juga korespondensi satu-satu. Yang F sekarang ya, langsung ke F. A, 2, B. Tidak ada yang berulang kan? Kemudian 2, B, A. Tidak ada yang berulang, maka ini juga fungsi. Juga korespondensi satu-satu. Itu ya. Jadi, tapi ini semuanya adalah relasi. Semuanya adalah relasi. Itu. Jadi pertanyaannya, manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Jadi hanya C, D, kemudian ini tidak F ya. Hanya C, D, dan F itu. Kemudian yang lainnya, contoh yang lainnya ini adalah diagram, bentuk diagram. Apakah ini relasi? Tentu. Apakah ini fungsi? Ya, domain satu-satu betul. Apakah ini adalah korespondensi satu-satu? Ya, masing-masing mempunyai pasangan satu, betul. Ini adalah korespondensi satu-satu. Sekarang, apakah ini relasi? Betul ya. Apakah ini fungsi? Ya, ya domainnya, oh punya pasangan satu, oke. Apakah ini adalah korespondensi satu-satu? Kita lihat dulu. Di kodomainnya, oh ada satu yang tidak punya pasangan, maka ini bukan. Gitu ya. Kemudian ini, apakah ini relasi? Tentu saja iya. Apakah ini fungsi? Ya, kita lihat A dan C mempunyai pasangan satu, betul. Apakah ini korespondensi satu-satu? Kita lihat D dan F-nya mempunyai pasangan satu juga, betul ya. Sekarang ini, apakah ini relasi? Betul ya, karena mempunyai pasangannya. Kemudian, apakah ini fungsi? Fungsi. Kita lihat A1, B, C, D, oke. Apakah ini korespondensi satu-satu? Kita lihat pasangannya, oh ya. Apakah ini? Pasti ini juga korespondensi satu-satu juga. Oke, itu untuk pelajaran fungsi dan korespondensi satu-satu. Semoga membantu dan semangat belajar dan berkarya. Tuhan memberkati.